Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa UT Pontianak sekalian. Di sini saya ingin memperagakan ya cara registrasi dan upload karya ilmiah ya bagi mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah Karil ya. Oke. Ya, ini downloadnya nanti di karil.ut.ac.id. Oke, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara meregistrasi dan mengupload karya ilmiah yang sudah kita buat ya. Di sini saya sampaikan dahulu ya bahwa mata kuliah karya ilmiah ini ya memiliki bobot 0 SKS ya. Kadang mahasiswa bingung nih, kok bobotnya 0 gitu. Memang di LKAM nanti itu adalah nilainya 0 ya, bobotnya 0 ya. Yang ada hanya lulus dan BL nantinya, belum lulus. Oke. Ya, ini yang mata kuliah Karil ini adalah mata kuliah yang diregistrasikan bersamaan dengan TAP ya, tugas akhir program ya, mata kuliah tugas akhir program bagi mahasiswa program sarjana ya, dari Fakultas Ekonomi, FISIP dan FST ya, yang dulunya MIPA, atau bersamaan dengan mata kuliah PKP bagi mahasiswa program sarjana FKIP ya. Jadi yang FKIP itu bersamaan dengan mata kuliah PKP, bukan TAP. Ini TAP khusus untuk yang non FKIP. Ya, bagaimana sih ketentuan registrasi Karil? Ya, kita lihat ini adalah tentunya sebagai berikut. Yang pertama ini untuk bagi mahasiswa program sarjana dan diploma FE, FISIP dan FST ya. Jadi ini yang pertama mahasiswa yang belum menempuh TAP dan sudah memenuhi persyaratan TAP ya. Apabila nanti dia meregistrasikan mata kuliah TAP, maka secara otomatis nih mata kuliah Karil ini terregistrasi di billingnya ya nanti ya. Jadi kalau untuk biaya pertama nantinya, biaya pertama kalau kita baru pertama nih mau mengambil TAP, biaya registrasinya sudah termasuk dalam biaya registrasi mata kuliah TAP. Jadi biaya Karilnya itu gratis ya. Yang kedua ya, mahasiswa yang sudah lulus TAP nih, yang dulunya sudah lulus TAP ya, belum ada ketentuan Karil misalnya, itu kalau sudah lulus TAP tidak perlu lagi mengambil mata kuliah Karil ya. Jadi ada hubungannya, nanti kita akan jelaskan nanti ya. Oke. Selanjutnya bagi mahasiswa program sarjana dan diploma ya, FE, FISIP dan FST ya, mahasiswa yang mengulang mata kuliah TAP ya. Ini untuk yang mengulang nih. Tadi yang baru yang sudah lulus ya. Sekarang untuk yang mengulang ya. Apabila mahasiswa telah lulus Karilnya ya, dulunya sudah ngambil TAP tapi Karilnya lulus tapi TAPnya ngulang nih, maka yang diregistrasikan hanya mata kuliah TAP saja ya. Jadi mata kuliah Karil ini tidak akan muncul lagi karena sudah lulus ya. Kontribusinya terhadap nilai TAP nanti tetap 20% ya. Oke. Apabila mahasiswa, ini yang kedua, apabila mahasiswa belum lulus Karil ya, maka nih kalau belum lulus Karil ya, otomatis nanti dia harus registrasi TAP dan juga registrasi Karil ya. Jadi nanti biayanya itu ada biaya registrasi TAP dan ada juga biaya registrasi Karil ya. Kalau yang awal tadi gratis, kalau udah ngulang nanti ada biayanya ya. Nanti akan secara otomatis bergabung dengan biaya TAP juga. Ada billingnya, ada billing TAP, ada billing Karil. Oke. Yang selanjutnya bagi mahasiswa program sarjana FKIP nih. Ya, bagi mahasiswa layanan SIPAS ya yang meregistrasikan paket mata kuliah yang di dalamnya terdapat ada PKP ya, maka secara otomatis akan terregistrasi mata kuliah Karilnya ya. Oke. Jadi otomatis nih kalau PKP nanti otomatis, karena kan ini memang sudah paketnya ya kalau untuk pertama kali ya, atau udah meregistrasi lah mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa yang belum menempuh PKP ya, baik SIPAS maupun non SIPAS ya, apabila meregistrasikan mata kuliah PKP, maka secara otomatis nih, jadi kalau PKP ini tetap secara otomatis akan terregistrasi mata kuliah Karil ya, yang untuk yang belum menempuh ya, sama hampir dengan TAP tadi. Biaya registrasi SIPAS ya, maka mata kuliah Karil sudah termasuk dalam biaya registrasi mata kuliah ya. Jadi kalau untuk biayanya misalnya atau mengulang lah misalnya ya, itu
mahasiswa yang meregistrasikan PKP ulang itu jika karirnya belum lulus, ya biaya karirnya itu sudah termasuk biaya PKP ya. Karena biayanya agak mahal nih, sangat sayang sekali mahasiswa kalau tidak lulus PKP ya. Oke. Ya, nih sini tadi nih. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah PKP ya harus meregistrasikan mata kuliah PKP. Jika karir belum lulus ya, maka karir akan otomatis terregistrasi. Jika karir sudah lulus, maka hanya terregistrasi PKP. Ini sama halnya tadi dengan TAP. Kalau sudah lulus ya tidak perlu lagi membuat karya ilmiah ya. Karirnya ya, kalau karirnya sudah lulus, jadi tidak perlu lagi membuat karya ilmiah. Tapi kalau karirnya belum lulus ya, mata kuliahnya PKP yang mau diulang ya nanti ada PKP dan karir lagi. Oke. Ini mengapa karir itu perlu diupload ya? Kalau perlu ya kalau yang belum lulus wajib upload nih. Ya karena begini, kontribusi nilai karir nih terhadap TAP non FKIP tadi FE, FISIP dan FST ya. Dan untuk PKP yang FKIP ya adalah sebesar 20%. Jadi nilai ujian ya, misalnya nilai ujian TAP atau tutorial TAP digabungkan itu maksimal itu hanya 80% ya kalau mahasiswa mendapatkan nilai 100. Jadi 20%-nya itu nanti digabungkan dengan nilai karir tadi itu. Nilai karir. Sama juga dengan PKP ya. Latihan mengajar plus laporan ya itu maksimalnya hanya 80%. Jadi 20%-nya adalah nilai karir ya. Jadi sangat susah sekali kalau mahasiswa ingin mendapatkan nilai A tapi karirnya tidak diupload ya. Jadi diingatkan lagi, karir ini wajib diupload bagi yang belum lulus ya. Jadi kalau yang sudah lulus karirnya nanti misalnya misalnya mendapat nilai B misalnya ingin diulang ya, nanti karir itu otomatis nantinya akan bergabung dengan PKP-nya. Ya jadi nilai itu tetap berlaku selama menjadi mahasiswa, nilai karirnya kalau sudah lulus ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk panduan penulisan karir nanti mahasiswa ya, untuk yang FKIP ya. Itu bisa di-download ya nanti di link ini ya, atau di http ya, bisa saja langsung sl.ut.ac.id /karil ya, K-nya besar ya, RIL FKIP. Sesuaikan huruf besar dan kecilnya ya. Ini bukan KA ya, betul ya, ini sudah betul penulisannya Karil langsung ya. Oke, ikuti saja tulisannya. Yang selanjutnya sama dengan yang non FKIP ya, FE, FISIP dan FST. Itu nanti downloadnya di link ini nanti. Oke, silahkan. Ya, ini jadwal unggah atau upload karir ya untuk itu diharapkan mahasiswa ya nanti untuk yang semester ini akan menempuh atau nanti yang akan menempuh di semester depan atau selanjutnya ya, jadwal unggah karir ini pasti ada di kalender akademik UT ya. Jadi mahasiswa harus rajin-rajin melihat kalender akademik. Ini banyak sekali nih jadwal tutorial ya, tutorial online. Ini di sini juga sudah ada. Jadi untuk unggah karya ilmiah ya untuk semester ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah TAP non FKIP atau PKP yang FKIP ya, itu unggah karya ilmiahnya di tanggal 14 Juni sampai 25 Juni ya untuk yang masa sekarang. Oke, ini jadi nanti mahasiswa bisa mengakses karil.ut.ac.id itu di tanggal sekian ya. Oke, di sini langkah-langkah upload karil ya. Yang pertama-tama nanti mahasiswa masuk ke alamat web ya, karil.ut.ac.id ya. Oke, nanti akan tampil nih, selamat datang ya. Unggah karya ilmiah non pendas mahasiswa terbuka ya, ini ya, mahasiswa terbuka ya. Nanti tinggal saja mahasiswa yang non pendas tinggal diklik ini, atau yang pendas tinggal klik yang pendas ya. Oke, silakan kita klik misalnya. Ya, ini untuk yang belum pernah mengambil karir ya, atau belum pernah meregistrasi ya, kita contohkan dulu ini ya. Oke, pastikan nanti awal-awalnya itu akan diminta username dan password ya. Ya pastinya mahasiswa itu belum ya, belum mempunyai username dan password. Untuk awalnya ya mahasiswa harus melakukan registrasi nih di
halaman karilnya ya, registrasi karilnya ya untuk mengupload. Oke, jadi kita klik ya, register. Oke, kita klik, lalu nanti kita isikan ini ya, NIM, passwordnya, konfirmasi passwordnya ini sama ya. Jadi mahasiswa buatlah sendiri passwordnya yang mudah ya. Misalnya ini Pontianak 1 ya, yang di bawahnya juga harus ya Pontianak 1 ya. Jadi sama nih password dengan konfirmasi password ya, Pontianak 1 ya harus Pontianak 1. Tanggal lahir sesuaikan dengan tanggal lahir mahasiswa masing-masing ya. Jadi tanggal 2 digit, bulan 2 digit, tahun 2 digit. Alamat email ini harus yang valid ya. Jadi jangan sampai alamat email yang tidak valid. Nanti biasanya pemberitahuan ada di alamat email mahasiswa ya. Yang selanjutnya nomor HP juga disampaikan. Setelah kita mengisi ini dengan benar, kita klik register ya. Oke. Nanti ada meminta konfirmasi lagi. Jadi kita klik yang konfirmasi ya. Oke, kita klik konfirmasi. Setelah itu muncul tampilan registrasi sukses. Kita klik OK. Sip. Oke. Ya, jika nanti ya mahasiswa sudah registrasi ternyata kok lupa password nih ya, kalau lupa password ya silahkan menghubungi PJW-nya masing-masing ya untuk khusus UT Pontianak ya. Jadi hubungi PJW-nya, nanti akan di reset passwordnya. Oke, kita lanjut. Misalnya kita sudah masuk dan passwordnya sudah benar semuanya, nanti akan ada di sini ada menu ya, upload artikel, status artikel mahasiswa, data personal, panduan pengguna ya. Ini perubahan password atau ini keluar ya. Ini misalnya status artikel kita nih. Oke, kita klik di sini ya. Jadi di sini kita awalnya belum mengunggah ya. Mengunggah. Oke, kita lihat masanya ya. Kalau masa sekarang kan 2021 1. Oke, misalnya kita di sini belum mengunggah nih. Oke, kita untuk mengunggah ya, kita nanti klik upload artikel ya. Jadi kita klik upload artikel. Pasti di sini tidak ditemukan. Oke, kita klik ya. Oke. Lalu kita klik tanda plus nih atau add nih ya, masukkan ya. Oke, masukkan. Kita klik, ditambah, kita klik. Ya, di sini ada beberapa permintaannya, judul artikel kita ya. Misalnya kita sudah membuat karya ilmiah ya. Jadi kita masukkan judulnya, judul artikelnya. Oke. Lalu kita pilih jenisnya ya. Ini yang tahu ini mahasiswa nih. Jenisnya dari jurnal apa-apa saja itu pilihan, pilih salah satu jurnalnya ya. Sesuaikan dengan karil yang kita buat ya. Oke. Pilih jurnalnya, habis itu masukkan beberapa kata kunci yang ada di abstrak karil kita itu kan. Kita di abstrak itu kan ada nanti membuat kata kunci ya. Lihat nanti di panduan penulisan karya ilmiahnya ya. Oke, setelah itu kita pilih filenya nih. Pilih file yang akan kita masukkan ya. Nanti kalau sudah dipilih cost file ini penting ya. Dipilih filenya, masukkan. Nanti sudah tampil di sini karir kita yang data kita. Lalu kita jangan lupa klik add nih. Oke. Setelah itu nanti kita lihat lagi ya, nanti uploadan ini lihat upload. Oke. Ya, filenya artinya ini sudah masuk ya atau terkirim. Untuk mengecek sudah benar atau tidak file yang diunggah, klik filenya. Jadi kita klik file kita, diklik. Nanti kalau dia muncul memang file kita, oke berarti oke ya. Bila ada revisi atau mau mengganti file yang lama dengan yang baru, bisa klik add atau lambang plus ya. Jadi nanti dia tidak akan terhapus, tapi dia akan menambah nih. Akan menambah, jadi nanti yang akan dinilai adalah file yang terbaru nantinya. Oke. Kita lihat lagi di status artikel mahasiswanya nih. Jadi lihat nanti statusnya, sudah unggah, berarti saya sudah unggah. Di screenshot aja nantinya. Oke. Ya, tadi di sini ya, tadi di halaman awal ya, ini juga ada untuk perubahan password nih. Ya, pastikan nanti password yang lama dan yang baru itu diubah di sini ya. Jadi masukkan password lama, masukkan password baru yang sama tadi nih, baru dan baru nih harus sama nih ya. Tadi kan Pontianak 41 misalnya, Pontianak 1 misalnya.
mau diganti Pontianak 2, berarti di bawah juga harus Pontianak 2. Lalu simpan perubahan ya. Seng ya, jangan lupa di seng. Oke, ini tadi tampilan awal ya. Nanti tampilan awal misalnya kita mau login lagi ke Karil tadi ya. Jadi kita masuk ke karil.ut.ac.id. Jadi tinggal kita masukkan username kita tadi ya, NIM ya. Dan passwordnya apa? Password yang tadi kita buat ya. Oke, jika tadi lupa password silahkan hubungi PJW masing-masing untuk di reset passwordnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.